Marc Marquez meraih posisi terdepan di MotoGP Jepang 2022, memimpin klasemen lebih dari 1000 hari, 3 tahun kemudian. Kemudian, di MotoGP Portugal yang menjadi pembuka musim 2023, ia kembali meraih pole position dan antara MotoGP Spanyol 2024 hingga MotoGP Aragon 2024. Ia memperpanjang rekor sepanjang masanya di kategori teratas balap sepeda motor dunia. Namun, juara dunia 8 kali ini mengawali karirnya sebagai pembalap resmi Ducati dengan cemerlang, finish pertama di grid di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar. Ia belum pernah meraih banyak pole position berturut-turut sejak 2019, hingga mencapai 70 di motor berat, dan 98 di semua kategori, di luar MotoGP. Hanya kurang 2 poin dari angka 100. Tampaknya dia akan segera mencapai angka bulat itu. Sampai saat itu, mari kita ulas semua posisi teratas Marc Marquez di kualifikasi MotoGP. Di sisi lain, pembalap Ducati, Marc Marquez, mematahkan anggapan bahwa dia akan kesulitan pada balapan MotoGP Qatar 2025 dengan finish pertama di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April 2025. Marquez harus menunggu 11 tahun untuk bisa ke puncak podium di Qatar setelah terakhir kali melakukannya pada 2014. Marquez mencetak kemenangan ketiga musim ini, saat meraih pole position, finish pertama dalam sprint race dan memenangi balapan utama. Hari ini, kepala saya menang lebih dari intuisi, lebih dari naluri. Saya lebih mengandalkan kepala saya daripada naluri sepanjang akhir pekan, terutama karena naluri berkendara sulit bagi saya di sini, kata Marquez. Saya telah menambahkan beberapa hal sepanjang akhir pekan, terutama di tikungan kanan cepat yang selalu membuat saya sedikit kesulitan. Marquez mengatakan bahwa dia tidak memulai balapan di Qatar dengan cepat. Saya sama sekali tidak tertarik untuk memulai dengan cepat. Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, melewati saya karena Alex Marquez menabrak saya dari belakang di tikungan pertama, tutur juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, Davide Tardozzi, menir tim MotoGP Ducati, memuji Pecco Bagnaia di tengah perjuangannya dan start buruk Marc Marquez. Ducati telah memulai musim kejuaraan dunia MotoGP 2025 dengan cara yang spektakuler, terutama di satu sisi kotak pit. Marc Marquez meraih semua kejayaan di awal musim, dengan 4 akhir pekan yang spektakuler, kendati ia mengalami kecelakaan di Austin, yang membuatnya tidak dapat memenangi balapan utama. Namun insiden itu hanya mencegah rangkaian balapan di Thailand, Argentina, Amerika Serikat dan Qatar ini menjadi pertumpahan darah total bagi juara dunia 8 kali, yang telah meraih semua posisi pole tahun ini, telah memenangi semua balapan sprint dan telah meraih 3 dari 4 kemenangan di hari Minggu. Contoh terbaru terlihat di Losail, sirkuit yang tidak cocok dengan gaya balapnya dan di mana ia belum pernah menang sejak 2014. Ia menang dalam sprint hari Sabtu tanpa masalah melawan Alex Marquez, dan memenangkan balapan panjang pada hari Minggu, memberikan pelajaran nyata dalam manajemen ban. Memanfaatkan kecelakaan di kota untuk mengklaim kemenangan pertamanya musim ini menebus awal tahun yang sulit, yang dalam hal poin memang lebih baik daripada kesempatan lain. Tetapi ia terhambat oleh kurangnya sensasi. Banyak yang memperkirakan bahwa, mengingat kemajuannya di Texas, ia akan berada di Losail, trek yang sangat menguntungkan baginya, di mana ia akan bersaing dengan Marquez. Namun, kualifikasi gridnya yang buruk, ke-11, dan sprint yang buruk, ke-8, memperjelas bahwa pembalap Italia itu masih dalam masalah. Namun, di tengah situasi ini, dengan 2 jalur yang begitu berbeda pada tahun 2025, bos kedua pebalap di tim resmi Ducati, Davide Tardozzi, telah memutuskan untuk mendukung Bagnaia. Menir tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 sebagai buah dari kerja keras Ducati selama bertahun-tahun. Pebalap tim pabrikan Ducati tersebut tampil luar biasa di sirkuit Losail, mengamankan kemenangan di balapan utama setelah juga menang di sprint race sehari sebelumnya.
Musim ini, Marquez tampil impresif dengan meraih 7 kemenangan dari 8 balapan, dan secara konsisten mengungguli rekan setimnya, juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia. Saya melihat hasil dari kerja besar selama bertahun-tahun di Ducati. Sekarang saya melihat keputusan yang sangat baik dari sisi olahraga oleh Ducati, kata Tardozzi. Tardozzi menepis anggapan bahwa Ducati memberikan perlakuan khusus atau ramuan rahasia untuk Marquez. Menurutnya, keberhasilan Marquez lebih karena keunggulan motor Ducati yang sudah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada rahasia. Kuncinya adalah keseimbangan. Para pebalap kami sangat membantu para insinyur dalam menyempurnakan motor, jelasnya. Motornya pada dasarnya sama, hanya ada sedikit penyesuaian dari satu pembalap ke pebalap lain, tapi tidak terlalu signifikan, kata Tardozzi. Tardozzi juga memberikan apresiasi khusus kepada Pecco Bagnaia, yang menurutnya berperan besar dalam evolusi motor Ducati saat ini. Kita harus berterima kasih kepada Pecco karena dia adalah sosok yang memimpin proses pengembangan motor ini, tambahnya. Ducati sebelumnya mengalami masa sulit selama 15 tahun tanpa gelar juara dunia, hingga akhirnya Bagnaia mengakhiri puasa gelar tersebut pada 2022. Berkat proyek Desmosedici yang dipimpin oleh Gigi Dall'Igna. Selama 3 tahun terakhir, Ducati mendominasi MotoGP, namun kehadiran Marquez kini menambah kekuatan luar biasa bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Di sisi lain, pembalap Ducati Marc Marquez mengakui kesalahan atas insiden yang melibatkan tabrakan dengan adiknya yakni pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Bertemunya Alex di tikungan pertama lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahannya, tetapi meskipun sayapnya hilang, saya tidak merasakan perubahan perilaku pada motor, ujar Marc. Sementara itu, meskipun Maverick Vinales finish kedua dalam balapan lanjutan MotoGP Qatar, pembalap Spanyol itu gagal naik podium setelah dihukum karena gagal memenuhi batas kecepatan minimum. Maverick Vinales kehilangan posisi keduanya di balapan utama Grand Prix MotoGP Qatar. Pengurus teknis FIM menetapkan bahwa pembalap Spanyol itu tidak mematuhi aturan tekanan ban minimum minggu ini, yang berlaku sejak musim 2023 dan diubah pada tahun 2024, sehingga mereka menambahkan total 16 detik dari waktu balapan terakhirnya. Dengan ini, pembalap asli Rossis itu turun dari posisi kedua, tempat ia finish, hanya terpaut 1.800 detik di belakang Marc Marquez, ke posisi ke-14. Terpaut 17,8 detik, yang berarti ia berubah dari pencetak poin 20 menjadi hanya 2, finish hanya di depan Ai Ogura dalam perolehan poin. Dengan demikian, semua orang mendapat posisi, dan Bagnaia serta Morbidelli naik ke podium. Pebalap Katalan itu merasa sangat gembira usai balapan, di mana ia secara bertahap mendapatkan posisi, menyalip Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia dan akhirnya Marc Marquez untuk memimpin, yang ia pertahankan selama beberapa putaran. Meskipun ia memulai dengan ban medium-medium, pada hari Sabtu ia memilih ban belakang lunak, Vinales akhirnya merasakan keausan yang disebabkan oleh bannya selama pengujian, dan akhirnya disalip oleh juara dunia 8 kali itu dengan 7 putaran tersisa. Dengan demikian, Maverick belum meraih kemenangan keempatnya dengan pabrikan lain di MotoGP, setelah menang bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Tetapi ia baru meraih podium pertamanya bersama KTM di akhir pekan keempatnya, setelah masa adaptasi yang mulai membaik menjelang balapan panjang di Argentina. Namun, begitu balapan panjang itu berakhir, sensor di RC16 miliknya mati, dan Race Direction mengonfirmasi bahwa ia sedang diselidiki karena melanggar aturan tekanan minimum. Pembalap Ducati, Marc Marquez, memenangi balapan MotoGP Qatar 2025 yang mendebarkan meskipun tabrakan pada lap pertama dengan Alex Marquez, Gresini, menyebabkan motornya rusak. Juara dunia 8 kali itu datang ke Qatar dengan harapan akan mendapat ancaman dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, setelah sebelumnya hanya menang sekali di sirkuit Lusail dalam karir MotoGP-nya. Namun, Marquez mencetak kemenangan ketiga musim ini, saat meraih pole position, finish pertama dalam sprint race dan memenangi balapan MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April 2025. Pembalap berjulukan Baby Alien itu harus berjuang keras untuk meraih kemenangan.
Namun, karena kontak di tikungan 1 dengan Alex Marquez menyebabkan Ducatinya mengalami kerusakan pada aero belakang. Kontak dengan Alex lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahannya, karena saya baru saja membuka gas dan saya merasa seperti bagian belakang akan bergerak, kata Marquez. Saya menutup gas lagi dan dia tidak menduganya karena alasan itu dia menabrak saya dan karena alasan itu Morbidelli menyalip saya dari luar. Tetapi itu lebih merupakan kesalahan saya. Untungnya kami berdua tetap berada di atas motor kami. Alex Marquez mengalami tabrakan kedua hanya beberapa lap kemudian dengan Fabio Di Giannantonio saat berjuang untuk posisi ketiga, yang menyebabkan yang pertama menerima penalti Rideteru. Dia akan finish ke-7 di bendera finish, meskipun dipromosikan ke posisi ke-6 ketika Maverick Vinales yang berada di posisi kedua diturunkan 16 detik karena pelanggaran tekanan ban. Di Giannantonio berakhir tanpa poin saat finish di posisi ke-16. Meskipun kerusakan pada motor Marc Marquez awalnya tampak seperti akan menimbulkan masalah baginya, karena ia disalip oleh pembalap seperti Vinales dan Bagnaia. Ia mengatakan tidak merasakan efek buruk apapun. Marquez menyebut MotoGP Qatar sebagai akhir pekan terpenting pada 2025. Datang ke sirkuit yang hanya pernah ia menangkan sekali pada MotoGP dan tidak pernah lagi sejak 2014, Marquez diperkirakan akan kesulitan akhir pekan ini. Sementara itu, Pecco Bagnaia membuat comeback hebat hari Minggu ini di Qatar, naik dari posisi ke-11 ke posisi ketiga, dan menjadi yang kedua setelah penalti Vinales. Pecco Bagnaia kembali naik podium minggu ini di Qatar. Setelah balapan sprint yang mengecewakan, di mana ia hanya mampu finish lebih tinggi dari posisi ke-8, sorotan tertuju pada juara 2022 dan 2023 dalam balapan jarak jauh. Dan kali ini, ia mampu merespons dengan tepat. Sejak menit-menit awal, pembalap Italia itu tampak lebih santai, menguasai keadaan, dan mendekati posisi terdepan. Dia memanfaatkan insiden antara Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk membentuk kuartet di depan bersama Franco Morbidelli, Marc Marquez, dan Maverick Vinales. Setelah Frankie hancur, Bagnaia berhasil naik podium, dan mampu bertarung dengan rekan setimnya dan juga pembalap Tech 3. Namun keduanya berhasil menyusulnya, karena ban mereka sudah aus pada awalnya untuk mengejar ketinggalan. Pecco melewati garis finish di tempat ketiga, tetapi memanfaatkan penalti Vinales untuk finish kedua. Meskipun pebalap 63 itu puas dengan penampilannya, ia mengeluhkan perbedaan performa yang baru antara Sabtu dan Minggu. Hanya itu yang membuat saya marah. Pada akhirnya, seperti biasa, pada Sabtu saya tidak bisa melakukannya dan pada Minggu saya bisa. Saya mencoba memahami alasannya. Saya ingin memahaminya, karena saya juga ingin bertarung pada Sabtu, untuk menyalip. Namun, hasilnya selalu sama. Statistiknya, hal yang sama hampir selalu terjadi. Jika saya memulai dari belakang, hal yang sama selalu terjadi dan itu lebih sulit bagi saya. Hari ini, saya keluar, saya mampu menyalip dan berada di depan, untuk mengatur kecepatan. Segalanya menjadi lebih baik, tidak mudah, tetapi semuanya berjalan lebih baik bagi saya. Prioritasnya adalah memahami apa yang harus saya lakukan secara berbeda. Marc Marquez memastikan kemenangan ketiganya musim ini pada hari Minggu di Qatar. Dalam balapan yang menjadi komedi putar yang dapat dikendalikan sesuka hati oleh pembalap Ducati tersebut. 2 minggu setelah kecelakaan di Austin, saat ia memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik. Marc Marquez memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang diinginkannya pada hari Minggu ini sebagai akibat dari start yang sangat sibuk, yang ditandai dengan tabrakan antara dua bersaudara dari Cervera, Lleida. Meski begitu, pembalap Spanyol itu mampu bangkit dan bertahan di 3 posisi teratas, menunggu momen penentu, 4 lap menjelang akhir, di mana ia melakukan dorongan terakhir yang membuat Maverick Vinales terhuyung-huyung. Yang melintasi garis finish di urutan kedua tetapi mungkin tidak finish di sana. Pengawas balapan sedang menyelidikinya atas dugaan pelanggaran tekanan ban depan. Ini adalah kemenangan ke-91 bagi 93 dalam kejuaraan, suatu angka yang memungkinkannya melampaui 90 kemenangan yang diraih oleh Angel Nieto dan menjadikannya orang Spanyol tersukses sepanjang sejarah.
Sambil menunggu keputusan akhir finales, posisi kedua ini berarti podium pertama bagi pemuda asal Rosis, Girona, bersama KTM. Podium dilengkapi oleh Pecco Bagnaia, yang menemukan cara untuk menerobos kelompok meski memulai di posisi ke-11. Franco Morbidelli finish di posisi keempat setelah memimpin putaran pembukaan balapan. Sementara Johan Zarco menempati posisi kelima yang sangat layak mengingat pembalap Prancis itu berkompetisi dengan Honda. Tempat ke-6 diraih oleh Fermin Aldeguer, yang terus berkembang dalam debutnya di kategori sepeda motor berat. Alex Marquez, yang terlibat dalam semua pihak, harus menjalani penalti putaran panjang akibat tindakannya di mana ia bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio, ke-16. Tetapi ia mampu bangkit dan finish di posisi ke-7. Fabio Quartararo finish ke-8, tepat di depan Pedro Acosta, ke-9, dan Marco Bezzecchi, yang menutup 10 besar. Dalam balapan panjang pertamanya dengan Aprilia, Jorge Martin mengalami terjatuh di putaran terakhir yang membawanya langsung ke pusat medis. Sementara itu, Jorge Martin mengalami cedera baru minggu ini di Qatar. Setelah terjatuh dan terkena pukulan di Giannantonio, sang juara bertahan berakhir di Losail dengan pneumotoras. Dalam kabar terbaru setelah menjalani tes di Doha, pilot tersebut diketahui mengalami 6 tulang rusuk retak. Jorge Martin masih berjuang untuk bangkit kembali di kejuaraan dunia MotoGP. Sang juara dunia saat ini kembali ke lintasan akhir pekan ini di Qatar, dan kenyataannya adalah bahwa ia menyelesaikan akhir pekan pertama yang hebat di tahun 2025. Mengingat keadaannya dan bahwa cedera pergelangan tangan kirinya masih cukup menyakitkan untuk menghalanginya, ditambah dengan kurangnya kecepatan kompetitifnya. Namun, meskipun pembalap Spanyol itu mengatasinya dengan baik, kenyataannya ia mengakhiri acara Losail dengan cara terburuk, dengan cedera lainnya. Penduduk asli San Sebastian de los Reyes itu berlari di posisi ke-16 pada balapan utama hari Minggu ketika ia mengalami kecelakaan setelah melebar sedikit dan menghantam trotoar di salah satu tikungan. Di belakangnya datang Fabio Di Giannantonio, yang saat mencapai posisi pebalap Madrid menyentuhnya, tentu saja memperparah kemungkinan konsekuensi, karena jatuhnya pada awalnya tampaknya tidak terlalu keras. Aprilia mengonfirmasi bahwa, sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut yang akan dilakukan dalam beberapa jam mendatang, yang dapat mengonfirmasi atau menyingkirkan kemungkinan perforasi paru-paru, Martin menderita pneumotoraks, suatu kondisi yang dapat mencegahnya bepergian dalam beberapa hari mendatang. Jorge Martin mengalami trauma dada. Pilotnya dalam keadaan sadar, tidak ada masalah pada ekstremitasnya. Ia mengalami memar tulang rusuk di dada kanan, disertai pneumotoraks. Ia akan dipindahkan ke rumah sakit untuk menjalani CT scan, guna penyelidikan lebih mendalam, tim Noale mengonfirmasi kepada media dalam sebuah pernyataan. Marc Marquez mengklaim kemenangan ketiganya musim ini dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, yang kini dipegangnya dengan keunggulan 18 poin setelah akhir pekan yang sempurna. Di sirkuit di mana dia tahu bahwa, mungkin, rival utamanya, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia, mungkin memiliki kartu yang lebih baik untuk mencoba menyerangnya. Marc Marquez menggunakan keterampilan manajemennya untuk membawa balapan ke tempatnya dan akhirnya memberikan pukulan lain pada kejuaraan, dengan kemenangan ketiganya dan melesatkan dirinya ke puncak klasifikasi umum. Saya lebih mengandalkan pikiran saya daripada insting saya sepanjang akhir pekan ini, aku pelari itu di das. Terutama karena di sirkuit ini, mengendarai dengan insting sulit bagi saya. Saya telah membuat perubahan sepanjang akhir pekan dalam hal gaya berkendara, terutama di tikungan cepat di sebelah kanan, yang sedikit lebih sulit bagi saya, lanjutnya. Masalah yang tampak pada pembalap Ducati di lap awal, saat ia disalip oleh Franco Morbidelli, ternyata hanya bagian dari strateginya, yang baru berubah saat melihat kedatangan Pecco Bagnaia, yang meski start di grid ke-11, berhasil menyalipnya. Kemarin saya yakin akan punya peluang, tetapi saya juga ragu, itulah mengapa saya berhasil di awal. Saya tahu saya hanya punya 10 putaran dengan ban depan yang mendorong keras, saya membiarkan putaran berlalu begitu saja. Awalnya Morbidelli menjauh dan saya pikir saya akan mengejarnya. Tetapi ketika Pecco melewati saya, saat itulah saya mengerti bahwa balapan dimulai, dan pada akhirnya saya mengambil putaran yang kuat untuk menyalip Maverick Vinales dan melakukan serangan terakhir.
Di awal balapan, Mark dan Alex bertabrakan, mengakibatkan pembalap Gresini kehilangan banyak posisi. Tetapi hal itu tidak mengganggu rencana Mark. Saya tidak tertarik untuk memulai dengan cepat.